Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa ja'ala lil wusuli ilayhi tariqan wadihatan wa subula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan narju biha a'aliyal janani nuzula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu aqwamul khalqi dinan wa ahdahum subula. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hidup dan mati untuk memuji hamba-hambanya, sehingga terbedakan siapa yang paling baik amalannya di antara mereka. Begitu pula kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabbun yang menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya dan memuliakan hamba-hambanya yang menaatinya. Maka sungguh berbahagialah orang-orang yang bertakwa kepadanya, dan sungguhlah merugi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini ibarat tempat penyeberangan yang sedang dilalui oleh orang-orang hidup di dalamnya. Setiap orang akan melewati dan meninggalkannya, lalu menuju kehidupan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai tempat beramal dan akhirat sebagai tempat pembalasan amal. Maka setiap orang yang beramal, dia akan melihat balasannya, dan orang yang lalai akan menyesali perbuatannya. Setiap orang yang menjalani kehidupan dunia ini akan ada saatnya berakhir. Hari pembalasan pasti akan datang, dan apa saja yang akan datang adalah sesuatu yang dekat. Maka janganlah kita tertipu dengan gemerlapnya kehidupan dunia yang sementara ini, sehingga melalaikan dari kehidupan yang sesungguhnya di akhirat nanti. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ingatlah bahwa kematian adalah suatu kepastian yang akan menimpa seseorang. Kematian akan memisahkan dirinya dari keluarga, harta, serta tempat tinggalnya. Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan melalui firman-Nya bahwa di antara manusia ada yang akan mendapatkan pertolongan dan mendapatkan kabar gembira pada saat kematiannya, serta ada pula yang merasakan ketakutan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang yang bahagia saat kematiannya dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih.
dan berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Kami adalah penolong-penolong kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam surga kalian akan memperoleh apa yang kalian inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kalian minta. Surah Fussilat ayat 30-31. Sungguh kita semua tentu mengharapkan kabar gembira di saat malaikat maut hendak mencabut nyawa kita. Karena dengan itu seseorang akan mengawali kehidupan bahagia di dalam akhirat, dimulai dengan kenikmatan di dalam kuburnya dan kemudahan-mudahan yang akan terus dialami pada kehidupan akhiratnya. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan ini akan dirasakan oleh orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menerima dan menjalankan syariatnya, yaitu orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam beribadah kepadanya dan mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para ulama yang mengikuti jejaknya. Adapun orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah atau kepada selain Allah sehingga beribadah kepada selainnya dan menyelisihi jalan Rasulullah SAW serta jalan para ulama yang mengikutinya, maka dia akan merasakan siksa yang sangat pedih dimulai dari saat kematiannya dan begitu pula ketika berada di dalam kuburnya serta kejadian-kejadian berikutnya. Jemaah rahimakumullah, tahuilah bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir dan akan datang saatnya hari bangkitan. Seluruh manusia sejak yang pertama kali diciptakan hingga yang terakhir kali diciptakan akan dibangkitkan dari alam kuburnya serta akan dikumpulkan di padang mahsyar. Selanjutnya kehidupan akhirat akan berujung pada dua tempat tinggal yang sesungguhnya, yaitu surga atau neraka. Maka di antara manusia sebagaimana disebutkan oleh dalam firman-Nya akan menjadi penduduk surga dan dikatakan kepada mereka, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Maka dan minumlah kalian dengan penuh kesenangan disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu saat di dunia. Surah Al-Haqq ayat 24. Sementara yang lainnya akan menjadi penduduk neraka. Azza wa jalla wa iyyakum minan nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari siksa api neraka. Mereka sebagaimana dalam firman-Nya akan menyesal di akhirat kelak dan mengatakan, ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan aku sungguh dahulu termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Surah Az-Zumar ayat 56. Hadirin rahimakumullah, akhirnya marilah kita berlomba-lomba dalam beramal saleh dalam kehidupan yang singkat ini. Janganlah kita menjadi orang yang memiliki sifat sombong sehingga menolak kebenaran yang datang kepada kita. Begitu pula janganlah kita menjadi orang-orang yang mendahulukan dunia dan mengikuti hawa nafsunya sehingga berani berbicara dan mengamalkan agama tanpa bimbingan para ulama. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam firman-Nya, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-Nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Surah An-Nazi'at ayat 37 sampai 41. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beruntung sehingga mendapatkan surganya dan diselamatkan dari siksa api neraka. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaqbalu taubatat taibin wa la yudhi'u ajral muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين فأوضح به المحجة للسالكين وأقام به الحجة على المعاندين صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan senantiasa membersihkan dan menyucikan diri-diri kita dengan menjalankan ketaatan kepadanya serta tidak mengotorinya dengan perbuatan kemaksiatan kepadanya. Allah Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa itu dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkaitan dengan ayat ini mengatakan, maknanya adalah sungguh telah beruntung orang yang membersihkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori dirinya dengan bermaksiat kepadanya. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa setiap amalan yang dilakukan oleh seseorang maka akibatnya akan kembali kepada dirinya sendiri, baik itu berupa amalan kebaikan ataupun amalan kejelekan. Allah berfirman, man 'amila shalihan falinafsi wa man asa'a fa'alayha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barang siapa mengerjakan amal yang saleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, sudah semestinya setiap orang senantiasa memperbaiki dirinya dan terus bersemangat dalam mempelajari agama dan mengamalkannya, bukan menjadi orang yang sibuk memperhatikan orang lain sementara dia melupakan keselamatan dirinya. Ketahuilah, setiap orang selama masih bernyawa dan berakal, tentu dia akan melakukan berbagai aktivitas. Maka seseorang yang melakukan aktivitasnya untuk menjalankan ketaatan, berarti dia telah menjual dirinya kepada Allah Ta'ala dan akan diselamatkan dari siksa api neraka. Sedangkan orang yang melakukan aktivitasnya untuk berbuat maksiat, maka sesungguhnya dia telah mencelakai dirinya sendiri. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma aslih ahwalal muslimin fi kulli makan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.